Ada hadis Rasulullah ketika beliau menyampaikan khutbahnya pada puasa terakhir, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrul syahrul barak. Wahai manusia, kalian dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang penuh barakah, di dalamnya banyak kebaikan. Allah SWT memberikan semacam hadiah besar bagi mereka yang mengerjakan puasa itu. Makanya ada hadis beliau mengatakan, man taqarraba fihi bi khoslatil khair kana kaman ada pada fi masbah. Barang siapa yang berusaha mendekat kepada Allah dengan satu kebaikan, satu amalan, amal soleh, sifatnya itu anjuran atau sunnah yang dikerjakan selama Ramadan, itu nilainya sama dengan ibadah wajib yang dikerjakan dalam bulan Ramadan. Oleh karena kita harus berpacu, berlomba-lomba untuk istiqomah meningkatkan ibadah kita. Sekalipun sunnah hukumnya, karena ini kebaikan, kata sebenarnya mengatakan bahwa bila mana kebaikan itu sifat amal soleh yang ada itu, yang kita amalkan selama Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah wajib yang dikerjakan dalam Ramadan. Mari kita usahakan itu. Jangan kita meremehkan hal itu bukan sunnah saja, Pak. Ya kalau sunnah itu artinya kalau kita tidak kerja, tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi emang kenapa? Belum tentu kita ini akan ditemukan oleh Allah pada Ramadan yang berikutnya. Kita rugi. Dan ternyata saya lihat hari ini, alhamdulillah, jemaahnya baru hari ini jemaahnya semakin bertambah, alhamdulillah. Apa ya? Semakin bertambah. Yang ramai di mana? Warkop itu harus sekali, masya Allah. Mereka lupa bahwa apa? Kita rugi, Pak. Mari kita manfaatkan. Ya. Memperbanyak zikrullah. Karena satu kebaikan yang kita laksanakan sifatnya sunnah, anjuran yang kita amalkan sama Allah ini nilainya sama dengan wajib yang dikerjakan oleh Allah. Mari kita usahakan itu. Jangan sekali-kali tinggalkan masalah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Ini berbeda. Kalau kita laksanakan sholat qobliyah, ba'diyah ini yang kita laksanakan di Ramadan itu berbeda. Bila mana kita laksanakan selama Ramadan ini, itu nilainya, harganya sama dengan ibadah wajib yang kita kerjakan di Ramadan. Makanya jangan sia-siakan masalah itu. Kita kerjakan qobliyah misalnya ba'diyah atau qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat misalnya. Jumlahnya seluruhnya adalah 12 rakaat. Ini kita perhatikan betul. Jangan kita remehkan. Kenapa? Nilainya Allah mengatakan bahwa sama dengan ibadah wajib yang kita kerjakan di Ramadan. Mari kita usahakan. Berikutnya kita usahakan juga memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Rasul mengatakan bahwa barang siapa membaca Al-Quran satu huruf itu, Allah memberikan suatu kebaikan, bahkan sampai 10 kali kebaikan. Makanya mari kita usahakan selesai tarawih jangan tidur dulu, kita baca Al-Quran. Dan bukan sombong ya, ini sekedar memberikan motivasi saja, semangat memberikan semangat ini. Alhamdulillah saya sampai dengan tadi balik kemarin ini saya sudah hatamkan sejak dari bulan lalu itu sudah saya hatamkan 20 kali. Dan awal ini alhamdulillah baru 1 kali saya hatamkan ini. Jadi jumlahnya sudah saya hatamkan sekarang ini sudah 20 kali. Bisa kita bayangkan satu huruf itu Allah berikan satu kebaikan sama dengan satu kebaikan sampai 10 kali kebaikan. Kalau kita baca sehari itu barangkali misalnya 1 lembar, berapa kali itu? Itu dapat menghapus kesalahan kita, dapat menghapus dosa kita, insyaallah. Nah, makanya usahakan bahwa karena puasa itu tidak sekedar hanya menahan rasa lapar dosa bukan, tapi semua hal-hal yang mengarah kita kepada kejahatan dapat berbahaya pada kita, maka kita hindari. Makanya Rasul mengatakan asyamu junnah, puasa merupakan sebagai perisai
sebagai benteng buat kita. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita agar menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Makanya di dalam hadis Rasulullah buat Imam Khalid, wasiyamu junna fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarqus, bahwa puasa itu merupakan perisai sebagai benteng untuk menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Makanya ketika kita bersolat, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum, bila mana kalian berada dalam puasa itu, Rasul mengatakan fala yarqus, janganlah kamu itu mengucapkan kata-kata kotor. Makanya hadis lainnya Rasul mengatakan bahwa berkatalah bagus. Nah, kalau tidak bisa diam, menengok. Ini. Kemudian juga wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Omong kata-kata kotor ini kalau kita ucapkan selama Ramadan ini, masya Allah, itu menimbulkan apa? Dosa bagi kita. Kita jaga mulut kita ini, menjaga mengendalikan rasa amarah kita, emosi kita, terutama dalam keluarga, antara bapak ibu, suami istri. Ini kita jaga itu, karena itu istri kita, itu suami kita. Berkatalah kata-kata bagus, tidak boleh kata-kata kasar. Ini kenapa? Ini mohon maaf ya, kebetulan setelah saya pensiun ini, sebelum puasa saya sebagai mediator, itu ada seorang ibu punya anak 3, dia mengajukan cerai. Saya tanya, Bu, kenapa kamu cerai? Iya Pak, aku sudah gak tahan lagi sudah. Loh kenapa? Kalau anak kata ini akibat hukumnya, kalau ada kata bapak ibunya bercerai, anak jadi korban itu loh, kasihan. Oh tidak bisa Pak. Ini loh Pak, bapak ini dia memang soalnya sudah tidak kerja, sudah PHK. Dia selama ini setiap hari memenuhi kebutuhan ini, istrinya bekerja. Ketika pada saat sholat tiba, istri mengatakan, Mas, silakan sholat dulu. Apa? Gak mau dia. Bahkan kata-kata kotor. Wah, raimu, gasmu, dengkulmu. Saya bilang, Pak, betul seperti itu? Iya Pak, dia Pak Hakim. Loh kenapa begitu? Kan istrimu pun itu hamilnya baik ini. Suruh kamu sholat, aku pun mau itu. Ternyata istrinya ini Masya Allah, tiap hari itu apa? Main HP, TikTok itu. Tidak mau usaha. Jadi yang sekali kerja maksimal ini istrinya kerja itu. Tidak masuk itu. Oh, dengkul, rahim, gasmu. Yang ternyata bahwa dia marah begini, lantaran kenapa? Dia mau nikah lagi, istrinya tidak mau. Betul Bu, katanya Bapak, soalnya nikah lagi. Iya Pak. Tidak apa-apa tuh Bu. Mau apa-apa, mau satu aja kasih makan kok, mau nambah lagi. Aneh itu. Loh saya Bu, ini kan agama kan boleh kan, suami kan boleh beristri 1, 2, 3, 4, tidak apa-apa. Yang penting adil gitu loh. Gak bisa. Kalau ada kata mikir lagi macam-macam, otak udah nanti. Jangan begitu. Ini saking apa? Ini kena semua biasa itu. Ya kalau kawin lagi Pak, mau nikah 1 aja nggak mampu nafkah kok, mau nikah lagi itu. Wani nikah lagi, otak udah nanti sampai nanti. Waduh nikah. Tapi insya Allah ibu dia ke sini, insya Allah ya siap ibu ya. Ya terima itu. Karena memang ini ada sedikit kasus sekiranya. Ada seorang ibu-ibu mengajukan, suami mengajukan poligami. Silakan Bu, ya Pak, betul mau menikah lagi? Iya Pak. Mana kalau suami istrinya? Ini Pak. Saya tanya istri Bu, betul ini calon istri baru? Betul Pak. Ibu siap dimadu? Siap yang mulia. Bagus sekali. Saya tanya kalau ibu tidak pernah, silakan bilang ke saya. Enggak. Ini malah aku yang carikan dia nih, Masya Allah.
Ya kalau bapak ini kalau ditemani, kalau menikah lagi ibu yang carikan, masya Allah, alhamdulillah. Jelas kita usahakan sama kita ini bicara yang baik juga, om kata yang bagus, emang yang bagus juga. Ya, kalau nabi sama istrinya itu, hai sayangku, hai manisku, hai cintaku, jangan beraimu, dasmu, sampai ini bahasa begini bahasa setan. Ini pertama. Jadi kita usahakan supaya menghidupkan amal-amal sunnah. Sekalipun sunnah hukumnya, anjur sifatnya, kalau kita amalkan selama Ramadan, itu nilainya sama ibadah wajib yang dikerjakan Ramadan, insyaallah. Berikutnya harus mengatakan, waman adab nafihi, barang siapa yang satu kebaikan sifatnya wajib, ya, sholat berjamaah, ya, puasa yang sangat. Yang kita laksanakan selama Ramadan itu kata Nabi sama dengan nilainya sama dengan 70 kali ibadah wajib yang dikerjakan oleh Ramadan, masyaallah. Makanya kita usahakan jangan sampai justru pada saat menjelang Ramadan ini justru semakin sepi. Yang ramai di mana? Di mal-mal yang paling ramai. Ini kasihan yang mana? Kenapa? Kita ini belum tentu kita ini oleh Allah dipertemukan lagi pada Ramadan. Kita doakan semoga kita hari ini insya Allah mendapatkan rahmat Allah SWT, insya Allah. Ya. Ini jelas sekali. Oleh karena itu kita usahakan orang-orang yang berbuat baik ini, tadi berikutnya Rasul mengatakan, wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jadi kalau andai kata ada kita lagi puasa, mungkin ada teman kita, sahabat kita mungkin itu kemudian kita menantang kita, ya, memaki kita, kata-kata kotor, ya, awas kamu ya. Apa kata teman-teman? Ketika kalau kita ditantang seperti itu, bilang aja mau apa saat lagi puasa. Tapi jangan dipandang, oh iya ya, saya ini yang puasa. Nanti ya, nanti manfaat hutang. Tidak boleh begitu. Harus sabar, ucapan baik. Maka insya Allah dengan begitu kita harapkan bahwa semua ini pasti akan mendapatkan ampun Allah SWT. Kenapa orang yang puasa ini bila mana dikerjakan atas rasa iman takwa, maka insya Allah semua ibadah puasa kita ini, sholat kita, tarawih kita insya Allah diterima oleh Allah SWT. Demikian barangkali mudah-mudahan kesempatan ini andai kata ada yang keliru, maaf, yang kita lakukan memperbanyak membuat kebaikan, memberikan sedekah, memberikan orang buka puasa. Karena bagi mereka yang memberikan puasa itu, dia akan mendapatkan kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tidak akan dikurangi. Membantu orang yang tidak mampu, mumpung Ramadan ini. Makanya diharapkan bahwa semoga semua amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, salat kita insyaallah diterima oleh Allah SWT. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رب تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله. السلام عليكم.